Yuhu guys, welcome back to my channel Vala Tarot. Masih bersama aku, Adintia di sini. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Amin ya robbal alamin. Walaupun siang ini agak kurang nyaman ya udaranya ya. Mungkin karena beberapa hari itu mau hujan tapi kagak jadi hujan, jadi udaranya agak panas gitu ya, mendung-mendung tapi sumuk gitu ya, panas gitu ya. Jadi apapun itu, walaupun udaranya kurang nyaman, aku harap kalian tetap semangat berkegiatan ya. Pokoknya harus semangat. Dan aku juga semangat di sini, semangat nemenin kalian di Vala Tarot. Oke teman-teman, hari ini Adintia bakal pick a card reading. Temanya cintakah dia kepadaku. Jadi buat kalian yang lagi ragu-ragu nih, lagi bertanya-tanya sebenarnya gimana sih dia, sebenarnya dia cinta nggak sama aku, kalian bisa simak videonya sampai habis. Oke? Oh iya, di sini Adintia juga mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah support Adintia di channel Vala Tarot. Terima kasih teman-teman. Dan juga buat teman-teman yang baru gabung di Vala Tarot, terima kasih, selamat datang sudah gabung. Dan semoga kalian enjoy ya. Dan karena ini fun reading, ini general reading, jadi nggak bisa 100% resonate ke kalian ya, karena bisa kebagi-bagi dan kebolak-balik gitu ya. Jadi Adintia harap apapun hasil dari readingan ini, kalian tetap bisa menelaah dengan bijak dan dewasa, karena aku tahu dan aku yakin bahwa kalian itu smart people gitu. Kalian ada orang-orang yang pintar, orang-orang yang hebat gitu. Oke, kita balik ke pilih pile. Ini ada pile 1, pile 2, pile 3. Jadi silahkan kalian pilih pilenya, mana pile yang pingin banget kalian pilih. Kalian bisa gunakan intuisi kalian, atau kalian bisa dengan meditasi. Tutup mata, tarik nafas panjang dan dalam, fokus dan ulangi pertanyaan itu dalam hati. Cintakah dia kepadaku? Cintakah dia kepadaku? Cintakah dia kepadaku? Ulangi terus, fokus dalam hati, buka mata dan pilih filenya. Oke? Dan kalau kalian butuh waktu lebih, kalian bisa pause videonya. Oke teman-teman, kita ketemu di readingan ya. See ya. Yuhu, pile 1. Yang pilih pile 1, origami hati warna merah. Kartunya apa aja di pile 1? Ada judgment, ada strength, ada knight of cup, ada ace of cup, ada ace of pentacle, dan terakhir ada ten of sword. Oke, pile 1, cintakah dia kepadaku? Di sini ada kartu judgment. Sepertinya dia siap gitu buat membina hubungan yang baru, karena di masa lalu dia sudah belajar, dia sudah menerima, dia sudah bisa memaafkan dirinya, menerima masa lalunya yang hubungan-hubungan yang gagal di masa lalu. Dia sudah bisa belajar, dia sudah berproses di situ gitu. Jadi dia merasa bahwa kemungkinan ke depan itu akan menjadi lebih baik, bisa berjalan dengan lebih baik, karena dia merasa dia sudah bisa belajar, dia sudah introspeksi, dan yang terpenting masa lalu itu sudah dikeluarkannya dari kehidupan dia gitu. Dan dia sudah siap buat bergerak maju. Kalau kamu tanya dia suka nggak sama kamu, dia suka sama kamu gitu. Dia tertarik sama kamu dan dia ngerasa bahwa dia punya harapan untuk menjalin hubungan sama kamu. Sementara kamu bagaimana gitu? Sementara kamu sebenarnya itu suka sama dia, malah bisa diartikan bahwa kamu tuh seneng banget gitu sama dia, tapi kamu tuh berusaha buat menekan perasaan itu gitu loh. Jadi kamu berusaha ngontrol perasaan itu, berusaha menekan perasaan itu biar perasaan itu nggak berkembang gitu. Dan sementara tuh kamu tuh tahu banget gitu loh kalau dia itu juga naksir kamu gitu loh. Dan kamu pun tahu
tahu kalau kamu pun juga suka sama dia, suka banget sama dia gitu, tapi kamu nahan perasaan kamu biar rasa itu nggak berkembang gitu loh. Jadi kamu tuh berusaha ngontrol perasaan kamu gitu. Ya mungkin kamu menahan dan mengontrol perasaan kamu itu mungkin kamu punya alasan tersendiri gitu. Mungkin kamu belum ingin buru-buru berkomitmen begitu, belum ingin menjalin hubungan pacaran dulu begitu, bisa jadi gitu kan, atau bisa jadi untuk suatu alasan yang lain, bisa jadi. Nanti kita lihat, oke? Dan seandainya kalian itu berkomitmen ya, sebenarnya ada peluangnya, dan kalian juga sama-sama suka, kalian sama-sama cintanya tumpah-tumpah gitu loh sampean. Jadi kamu suka, dia juga suka, dan kamu pun sebenarnya ingin gitu berkomitmen sama dia, tapi ada sesuatu hal yang memang nahan kamu di situ untuk tidak membiarkan perasaan kamu itu berkembang gitu. Jadi seandainya kalian berkomitmen ya mungkin karena memang masih awal. Aku ngerasanya di sini kalian itu bisa kok melangkah ke tahap yang berikutnya gitu, kalau kalian mau berkomitmen gitu ya. Dan kemungkinan kalian itu nanti ke depannya mungkin bakal jadi temen dulu deh, mungkin temen yang luar biasa gitu lah. Mungkin kalian bisa jadi sahabat yang amat sangat luar biasa, teman yang sangat luar biasa gitu, yang saling memahami satu sama lain gitu. Sebelum kalian menginjak ke komitmen yang lebih lanjut, kemungkinan kalian akan berteman baik dulu di sini. Mungkin kamu pun pingin mengenal dia dengan lebih dalam lagi, lebih baik lagi, lebih jauh lagi gitu. Karena mungkin kamu ada sedikit trauma di masa lalu gitu. Ada perasaan yang memang menahan kamu untuk tidak membiarkan perasaan itu ada. Itu mungkin kamu masih trauma dengan masa lalu kamu, hubungan masa lalu kamu, atau kamu sedang tidak ingin fokus dalam suatu hubungan untuk saat ini gitu loh. Jadi sedang pingin sendiri tapi kamu suka gitu. Jadi kamu mungkin masih bingung di situ, dan trauma di masa lalu kamu itu mempengaruhi kamu gitu. Dan mungkin karena ada fase dalam kehidupan kamu yang agak sedikit buruk gitu di perjalanan di masa lalu kamu, jadi kamu merasa agak sedikit berpengaruh di situ. Jadi kamu belum bisa buat melepaskan masa lalu kamu. Jadi kamu agak sedikit berat di situ untuk melangkah gitu. Tapi kamu ingat bahwa kamu harus move on gitu loh. Karena ingat bahwa orang yang kamu hadapin sekarang dengan orang yang kamu hadapin dulu itu berbeda gitu. Beda karakternya, beda sifatnya, dan mungkin beda keinginannya, beda isi benak kepalanya gitu, beda tujuannya gitu. Jadi kamu harus bisa melangkah ke depan dengan lebih baik gitu. Tinggalkan masa lalu yang sudah harus semestinya kamu tinggalkan gitu. Kamu harusnya bergerak maju ke depan gitu. Karena di sini juga ada es pentacle gitu. Jadi es ini tuh kayak ngomong gini loh, lakuin aja, jalan aja gitu. Kamu tuh punya modal semua yang kamu butuhin, mulai dari di mana kamu tuh ada gitu loh. Jadi mulai dengan apa yang kamu miliki, mulai di mana kamu tuh berada di situ gitu loh. Jadi kalau kamu memang pingin hubungan kamu itu berkembang gitu ya kamu harus siap buat melangkah gitu loh. Kamu harus melupakan yang lalu, ya sudah gitu loh. Yang lalu ya biarkan berlalu, walaupun agak kamu merasa agak berat di situ, tapi kamu harus berusaha untuk melepaskan itu gitu loh. Jadi kamu harus berusaha untuk melepaskan itu agar kamu ke depannya itu bisa menjadi lebih baik gitu. Kayak mungkin kayak nanam benih gitu ya. Ketika kamu
mau menanam benih gitu ya, itu kamu pasti kan ada benihnya, ada potnya, ada media tanamnya, terus kemudian ada mungkin pupuknya, airnya, terus kamu harus mengenal karakter dari benih itu nantinya, dia tuh suka matahari atau tidak, dia suka banyak air atau sedikit air. Nah, jadi ini tuh kamu harus siap gitu melangkah ke depan gitu loh. Dan kayak kamu menanam benih itu kan semua itu proses bertahap. Jadi seperti dalam membina suatu hubungan, suatu komitmen tuh bertahap juga gitu loh. Jadi nggak bisa instan gitu loh. Jadi nanti kamu bisa mungkin benihnya kamu masukin potnya dulu, media tanamnya, terus nanti harus kamu kenain matahari, airnya seberapa. Jadi nggak bisa yang instan gitu loh. Jadi kamu harus mau berusaha untuk bekerja keras untuk merawat hubungan itu dengan baik gitu loh. Jadi kamu harus mau berusaha juga untuk bagaimana caranya sih biar hubungan ini berjalan dengan baik. Gimana sih caranya biar hubungan ini seperti apa yang kalian berdua inginkan gitu loh. Bicarakan dulu gitu loh, bicarakan dulu sama dia. Hubungan ini akan seperti apa nantinya? Kamu pengen hubungan yang seperti apa? Terus akan berjalannya bagaimana gitu. Jadi yang penting adalah komunikasi di antara kalian gitu. Menurut aku ya, kan ini sudah banyak clue ya di sini ya, karena kalian tuh sebenarnya saling suka, dan ini sudah ada clue-nya buat kamu tuh harus maju, kamu tuh harus maju gitu loh. Ayo dong, kamu tuh maju gitu. Sebenarnya begitu. Dan ini pun juga kartu yang mengidentifikasikan kalau kamu tuh harus maju bergerak gitu ke depan. Jadi kamu tuh harus meraih impian kamu harus meraih apa yang menjadi keinginan kamu gitu loh. Kalaupun kamu bertanya lagi ya, dia tuh cinta nggak sama kamu gitu loh, dia punya perasaan nggak sama kamu gitu ya. Kalau aku rasanya dia punya gitu, dia cinta sama kamu, dia sayang sama kamu, dan kamu pun iya. Tapi oke lah, sekarang ikuti kata hati kamu gitu, ikuti kata hati kamu, ikuti intuisi kamu, dan kamu nggak akan salah gitu. Jadi yang terpenting adalah jujurlah sama diri kamu sendiri, dan jadilah diri kamu sendiri walaupun kamu bersama orang lain gitu. Tetap jadi diri sendiri. Ingat ya, bahwa cinta itu ada jika kamu mau nerima gitu loh. Dan janganlah terlalu berlarut-larut dalam asmara gitu, dalam cinta gitu loh. Tetap jaga emosional, tetap jaga romantis kalian, dan perlu tetap naluri itu harus selaras gitu loh, harus selaras dengan fakta. Jadi jangan terlalu berhayal yang terlalu wow, dan juga jangan terlalu pesimis gitu. Bahwa kenyataan itu kadang tidak selalu indah, tapi percaya pada perasaan kamu gitu. Percaya pada intuisi kamu, percaya sama diri kamu. Dan kalau kamu punya masalah yang mendasar yang mengganggu kamu, nah sekarang ini saatnya kamu untuk berusaha buat mengatasinya. Jadi gali lebih dalam lagi, gali lebih lebih jujur lagi dengan perasaan kamu gitu kan. Terus emosi-emosi inti kamu itu diatasi gitu loh. Jadi kalau kamu sudah bisa mengatasi masalah mendasar yang mengganggu kamu, mungkin masa lalu kamu yang menurut kamu itu menimbulkan trauma yang amat dalam di kamu gitu kan. Jadi kamu harus bisa berusaha untuk mengatasinya gitu loh. Jadi pelan-pelan aja, pelan-pelan berusaha berproses, karena semua itu proses gitu. Pelan-pelan berusaha berproses, dan aku yakin kalau kamu tuh bisa, kamu mampu di situ. Insya Allah kalau kamu mau berusaha, kamu mau berproses,
setiap perubahan yang kamu buat itu pasti akan positif, insya Allah. Yakin pada diri kamu, yakin pada intuisi kamu, jujur pada diri sendiri, komunikasi yang baik, insya Allah kedepannya segala sesuatunya akan menjadi baik. Jangan lupa berdoa, berusaha. Oke, PL 1 semoga bermanfaat. PL 2 yang memilih PL 2, origami hati warna biru. Kartunya apa aja di PL 2? Kartunya ada Three of Swords, ada Five of Swords, ada Four of Pentacles, lalu ada The Moon, ada The Tower, dan terakhir ada Eight of Wands. Oke. Cintakah dia kepadaku? PL 2. Terkadang dalam tarot ya, terkadang kartu yang ingin kita tarik untuk orang lain itu sering juga itu bisa mencerminkan keadaan ataupun pikiran ataupun hati dari kita sendiri gitu, atau bisa jadi apa yang terjadi dalam kehidupan kita sendiri dan juga dalam kehidupan mereka gitu. Jadi kadang itu yang kita tarik itu sebenarnya dari frekuensinya kita gitu. Jadi yang kita tarik itu sebenarnya tentang kita gitu. Ada juga yang seperti itu, ada juga bisa juga untuk orang lain. Jadi terkadang itu bisa untuk kita menarik satu kartu itu bisa untuk menceritakan kita gitu. Walaupun kita bertanya untuk orang lain, tapi ketika kartu itu ditarik, kartu itu bisa mencerminkan kita gitu. Jadi bisa jadi seperti itu. Ini ada Five of Swords ya. Ini diantara kalian itu ada suatu konflik gitu ya. Jadi diantara kalian ini ada konflik gitu. Jadi mungkin dia itu merasa cemburu gitu sama kamu gitu. Mungkin dia merasa cemburu, merasa kalah karena ada orang lain yang lebih daripada dia yang dekat sama kamu gitu. Jadi bisa jadi itu apa ya, dia ngerasa udah insecure ke diri dia sendiri gitu. Jadi karena dia merasa dianya kurang pede, dianya yang insecure, jadi dia merasa bahwa cemburu gitu loh, takut kalau kamu jadi berpaling sama orang lain gitu loh. Jadi ada konflik ya di sini di antara kalian gitu ya. Jadi adanya apa ya, menyamakan argumen di situ atau perdebatan yang sepertinya nggak menemukan satu titik temu gitu. Bisa jadi kalian itu sama-sama keras kepala, bisa jadi gitu loh. Dan bisa jadi juga salah satu dari kalian itu ada yang menarik diri gitu. Jadi karena ada yang konflik dan kalian tuh adu argumen dan sama-sama keras, sama-sama nggak mau ngalah, jadi mungkin ada salah satu dari kalian itu yang menarik diri gitu. Kalau ditanya pemicunya, bisa jadi karena dianya cemburu gitu. Dia cemburu dengan seseorang yang dekat sama kamu, atau bisa jadi kamu juga sedikit bermain hati dengan orang lain, bisa jadi seperti itu. Jadi di sini dia ngerasa egonya dia tuh jatuh di situ gitu loh, dan dia ngerasa marah, dia ngerasa dendam, dia ngerasa nggak percaya gitu, kayak kepercayaannya dia tuh sia-sia begitu. Dia merasa ya banyak konflik yang ada dalam diri dia gitu loh. Jadi dia merasa marah bercampur jengkel, bercampur emosi, dendam, banyak rasa bercampur aduk di dalam hati dia gitu. Ya, di sini egonya dia jatuh gitu. Dia merasa seperti itu. Dan di sini ada Three of Swords, jadi ya memang dia amat sangat kecewa berat
gitu kan. Dia kecewa berat dan dia merasa sakit hati, dia sedih gitu kan. Dia sedih, kamu juga gitu kan. Kamu juga merasa sedih, merasa sakit, merasa kecewa, terluka gitu kan. Karena konflik yang terjadi di antara kalian itu yang tidak bisa menemukan satu titik temu, yang membuat hubungan kalian itu seperti hambar gitu, dan hubungan kalian itu gagal di tengah jalan gitu. Ya kamu merasa kecewa gitu, kamu merasa kecewa berat sama dia, sakit hati sama dia, ya ada kecewa sama dia dan juga ada sedikit kecewa dengan diri kamu gitu. Ya mungkin karena kalian tuh sama-sama ego, sama-sama nggak mau ngalah di situ gitu loh. Dan dia itu karena mungkin cintanya besar, jadi kalau ada rasa cinta yang besar itu timbul rasa posesif gitu loh. Dan menurut aku dia mungkin karena egonya terluka, jadinya dia berusaha buat mempertahankan egonya, dan kamu juga berusaha buat mempertahankan egomu. Jadi sepertinya kalian itu sama-sama tidak mau ngalah, sama-sama melekat dengan emosi dan ego masing-masing gitu ya. Jadi kemungkinan konflik yang terjadi itu salah satu dari kalian itu merasa terkekang gitu. Jadi mungkin yang satu itu merasa terkekang, sementara yang satu tuh megang erat banget gitu. Dan aku melihatnya hubungan kalian itu agak sedikit egois gitu. Jadi satu sisi tipe yang ngontrol gitu ya. Jadi kamu mau pergi kemana, apa yang kamu lakuin, kayak kamu nggak bisa waktu sama aku, kamu sama teman-teman kamu mulu, kamu pergi kemana sama siapa temenmu, ya mungkin macam-macam lah gitu. Ada yang seperti itu gitu. Dan mungkin tipe yang satu tuh tipe yang kamu ngasih kepercayaan ke aku akan megang kepercayaan kamu. Mungkin ya ini ada mungkin aku lihat kalian kurang berkomunikasi di situ gitu ya. Salah satu dari kalian itu tipe orang yang bakal nahan kamu dan bisa ngebuat kamu tuh kayak tercekik gitu ya. Kamu merasa terkekang, tercekik, kamu gak bisa gerak gitu kan. Dan kamu merasa nggak nyaman, dan bisa jadi ini yang ngebuat kamu pengen keluar dari hubungan ini gitu kan. Hubungan yang seperti ini yang sangat tidak nyaman gitu, ini yang membuat kamu ada trauma tersendiri buat kamu gitu. Dan mungkin salah satu dari kalian merasa diabaikan gitu emosinya, egonya, bisa jadi seperti itu. Atau mungkin tidak diperhatikan, atau mungkin ya itu tadi aku bilang bahwa kemungkinan ada miskomunikasi di sini gitu loh. Apa maunya dia, apa mau kamu, itu nggak sinkron gitu. Jadi ada miskomunikasi di sini. Jadi yang satu merasa terbebani, yang satu merasa dibebani. Jadi harus nempel terus, harus bareng-bareng terus gitu. Aku rasa hubungan ini kalian agak hubungan yang agak egois gitu ya. Kenapa konflik itu timbul? Mungkin salah satu dari kalian, atau ini bisa jadi kamu sih, kamu merasa nggak nyaman, sudah merasa kurang nyaman dengan hubungan ini, jadi kamu pengen keluar dari hubungan ini. Di sini ada nemun, di sini ada satu emosi yang dalam banget gitu ya. Dan ini ada bingung, ada kebingungan di sini. Kamu dan dia ini sama-sama bingung gitu. Dia bingung, kamunya bingung gitu. Dia tuh nggak ngerasa yakin lagi gitu dengan hubungan sama kamu gitu, dengan apa yang sudah terjadi di antara hubungan kalian gitu. Dia itu dia sedang berpikir bahwa berada dalam satu hubungan sama kamu itu merupakan impian dia gitu loh. Jadi bagi dia itu mimpinya dia gitu.
terus dan bahwa kamu benar-benar mau bersama dia itu buat dia itu kayak mimpi gitu ya. Jadi dia itu seneng kalau dibilangin suka sayang sama kamu, iya gitu loh. Tapi mungkin dia tuh bingung gitu untuk saat ini, untuk sekarang ini arahnya akan kemana gitu. Di satu sisi dia punya perasaan yang dalam sama kamu gitu loh, tapi di satu sisi dia juga bingung ke arah mana perasaan ini bakal ngebawa dia gitu loh. Jadi ya, ada ketidakpastian lah di sini gitu loh. Ya kadang-kadang dia itu tipe yang kayak nggak siap gitu ya buat ngedengerin pendapat orang lain. Jadi karena mungkin dia itu tipe yang kurang siap untuk menerima pendapat orang lain, jadi mungkin kalian ada miskomunikasi di sini dan kamu juga mungkin kurang berani untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan kamu, pendapat kamu. Jadi sebenarnya konflik yang terjadi di sini cuma miskomunikasi gitu. Ini ada satu tower, maksud aku, apakah di antara kalian itu sudah terjadi hubungan komunikasi yang terbuka dan jujur gitu. Jadi karena apa yang kalian bangun bisa aja hancur seketika gitu loh. Jadi kalian itu membangunnya itu dengan proses gitu, dan prosesnya itu ya lumayan dan nggak sebentar juga gitu loh. Dan ketika itu harus hancur di sini, ini tuh ada pengalaman yang ngegoncangin hubungan kalian gitu loh, ngegoncangin fondasi hubungan kalian gitu loh. Jadi perasaannya tentang kamu juga runtuh, kamu berperasaan tentang dia pun juga runtuh di situ gitu loh. Jadi hal itu yang membuat dia tuh berubah dalam kehidupan dia, dan kamu pun juga berubah dalam kehidupanmu, dan hal ini pun menyakitkan bagi dia gitu loh. Ngena banget gitu loh sama dia, kena banget untuk dia gitu loh. Dan bagi dia itu menyakitkan sekali gitu loh. Tapi mau nggak mau dia mesti terima gitu loh. Dia mesti terima dan dia mesti ngejalanin gitu loh. Dan dia untuk saat ini masih sedikit masih emosional lah gitu loh. Karena bagi dia walaupun sakitnya seperti apa gitu loh, tapi kalau itu kebenaran dan jelas, ya dia harus mau nerima gitu. Bagi dia gitu, seperti itu ya. Walaupun orangnya agak-agak tidak bisa untuk menerima, nggak siap sebenarnya. Dia tuh bisa menerima pendapat orang lain, tapi kamu harus melihat sikon gitu loh. Melihat sikon di mana dia bisa relax, dia bisa nyantai, dia bisa diajak komunikasi dengan baik gitu. Kamu utarain gitu loh maksud kamu, keinginan kamu gitu loh, dengan cara yang baik, dengan kata-kata yang baik ya, dan tidak menghakimi gitu ya. Kemungkinan ya di sini ada 8 wands. Kemungkinan kamu bakal nemuin arah dan tujuan yang baru dalam hidup kamu gitu. Kamu lebih bergerak maju, dan aku pikir bahwa ke depan kemungkinan akan menjadi lebih baik gitu ya. Dan karena sepertinya kemarin ini hubungan kalian itu ada miskomunikasi dan ada sesuatu yang ingin kamu bicarakan tapi tidak bisa atau belum tersampaikan. Sepertinya ada perasaan yang belum nyampe di situ, belum disampaikan sama kamu ke dia gitu di situ, yang masih ngeganjel di hati kamu, masih kamu tuh pingin ngomongin ke dia gitu, dan ini ngeganjel di diri kamu, di hati kamu gitu loh, di perasaan kamu gitu loh. Jadi kalau aku bilang, kamu harus memulai komunikasi yang baik sama dia, belajar untuk berkomunikasi yang terbuka dan jujur sama dia gitu loh. Kalau
kalau memang kamu masih ingin bersama dengan dia gitu loh. Jadi kalau ditanya dia cinta nggak sama kamu, dia cinta sama kamu. Dan ya kadang dia tuh ngerasa sebenarnya tergila-gila gitu, maksudnya seneng banget gitu sama kamu. Dan kadang dia merasa nggak bisa nggak sama kamu gitu loh, dia harus sama kamu gitu loh, karena mungkin perasaan dia yang besar dan itu ngebuat dia posesif di situ. Sementara kamu orangnya mungkin kalau terlalu melekat, kalau terlalu dekat, kamu merasa nggak punya ruang gitu. Jadi mungkin itu harus dibicarakan kalau memang kamu ingin menjalin hubungan dengan dia kembali gitu. Jadi kalau ditanya suka, dia suka sama kamu gitu loh. Karena perasaan dia yang besar itu yang ngebuat dia tuh posesif, karena dia ini nggak suka kalau kamu itu berbagi sama orang lain gitu. Mungkin ada curhat sama sahabat kamu, mungkin cowok gitu yang mungkin dia merasa nggak nyaman di situ gitu loh. Dia tuh rentan sama rasa nggak nyaman gitu loh. Dia tuh insecure sama diri dia sendiri gitu. Dan yang pasti adalah kalau kamu masih ingin ngejalin hubungan sama dia gitu, itu jalin komunikasi yang baik sama dia gitu. Jalin komunikasi yang baik satu sama lain. Jujur terbuka, saling terbuka, jujur gitu loh. Kalau memang kamu masih ingin membina hubungan baik sama dia, tapi jujurlah sama diri kamu sendiri. Apakah benar ini yang membuat kamu bahagia gitu? Apakah benar ini yang membuat kamu bahagia? Benarkah perasaan kamu atau hanya ego kamu yang bicara? Jadi kamu harus jujur juga pada diri kamu sendiri, dan juga kalian harus saling jujur satu sama lain, ngebina komunikasi dengan baik. Kemungkinan kedepannya bisa menjadi lebih baik. Yang terpenting adalah kamu jujur juga sama diri kamu sendiri. Ini beneran perasaan kamu atau ini hanya ego kamu gitu ya. Oke, file 2 semoga bermanfaat dan nikmati semua prosesnya. Jangan lupa berdoa dan berusaha. See ya. Yuhu. File 3. Yang pilih file 3 ada Black Heart. Ada kartu apa aja di file 3? Ada The Chariot, ada Five of Pentacles, ada The World, ada Judgment, ada Five of Cup, ada Ten of Swords. Oke, file 3. Aku ngerasanya saat ini dia sedang fokus untuk hal yang lain gitu. Bisa jadi dia itu punya target lain yang harus dia capai dalam hidupnya. Itu di luar asmara ya gitu. Jadi dia mungkin sedang fokus di dalam hal lain selain asmara, mungkin pekerjaan dia gitu. Karena aku merasanya bahwa pekerjaan dia itu yang menyita waktu dia gitu loh, hingga kadang itu dia harus harus berpergian gitu, mungkin harus LDRan sama kamu gitu kan ya. Sepertinya dia sedang mengejar sesuatu untuk kepentingan dia gitu loh ya. Mungkin pekerjaannya dia yang menyita waktu, ataupun studinya dia ya. Mungkin fokusnya dia saat ini adalah tentang pekerjaan dia, studi dia, masa depannya dia gitu ya, seperti itu. Dan sementara kamu merasa bahwa hubungan ini hanya muter-muter aja gitu loh. Hubungan ini muter-muter aja, sementara belum ada komitmen di antara kalian gitu. Jadi kalian itu sering jalan bareng gitu kan, mungkin kalian ngabisin waktu bareng, mungkin saling komunikasi, saling curhat, kalian dekat gitu, tapi belum ada komitmen di antara kalian gitu, just dekat gitu loh.
just dekat, saling curhat satu sama lain gitu loh. Sementara kamu tuh dalam hati kamu yang terdalam itu kamu tuh ngarep gitu loh, kamu tuh ngarep sama dia, dan di satu sisi kamu merasa bahwa ada perasaan kamu yang diabaikan oleh dia gitu loh, ada perasaan yang ditinggalkan gitu loh, ada perasaan sedih di situ gitu loh. Ya aku merasanya seperti itu gitu. Dan sementara menurut aku ini karma buruk ataupun karma baik yang kalian tabur itu sedang berbuah. Jadi untuk hubungan kalian gitu, sepertinya jadi hubungan kalian tuh kayak butuh pertanggungjawaban dari kedua belah pihak gitu, kamu dan dia gitu. Jadi kamu dan dia itu kayak menuai apa yang kalian tabur gitu. Jadi tolong deh dicermatin dulu tindakan kalian, introspeksi, perbaiki sikap satu sama lain. Terus jika masih ada pengaruh-pengaruh dari masa lalu, biarlah masa lalu itu tetap berada di masa lalu gitu loh. Jadi kini hidup dengan cara yang baru dan benar-benar baru dan seperti awal yang baru lagi gitu. Jadi tempatkanlah masa lalu di tempat yang masa lalu gitu loh. Jangan dibawa, digeret masuk ke tempat yang baru lagi gitu loh. Tempatkanlah dia di tempatnya gitu loh. Jadi di sini ada Ten of Swords ya. Kartu pedang itu tentang apa yang kita pikirkan gitu. Kartu sword itu biasanya berupa tantangan gitu. Tapi bisa juga karena elemennya itu udara, jadi tentang apa yang kita pikirkan gitu. Ngeidentifikasikan tentang adanya konflik di sini gitu loh. Dan ada sakit hati yang membayangi di sini gitu loh. Jadi di sini tuh ada episode yang yang sedih, yang sakit hati, yang merasa menderita, yang pahit gitu loh. Ya kemungkinan ini akan jadi episode yang sulit buat kalian gitu. Tapi aku yakin kok bahwa momen ini tuh hanya sebentar kok, dan ini pun akan berlalu gitu. Ini pun akan berlalu gitu. Jadi terima, jalani prosesnya, dan ini pun hanya sebentar dan bakal berlalu gitu loh. Dan sebaiknya itu kamu dan dia itu atasi masalah yang kalian alami bareng-bareng gitu loh. Dan sebaiknya atasi masalah yang kamu alami dalam hubungan kamu itu sedikit-sedikit gitu. Jadi atasi itu pelan-pelan, sedikit-sedikit, berlahan-lahan, teliti, dan pasti. Dan jika hubungan masa lalu kamu itu menghalangi kamu gitu kan, menghalangi kamu buat menjalin hubungan yang baru gitu kan, kamu harus belajar untuk melepaskan hubungan masa lalu kamu. Biarkan masa lalu di tempat masa lalu gitu. Ingat bahwa kamu nggak bisa balik ke masa lalu gitu loh, ke masa lalu dan ngebuat masa lalu itu menjadi sempurna gitu. Tapi kamu bisa gunakan kesalahan di masa lalu kamu itu untuk belajar, untuk introspeksi diri kamu, untuk proses, untuk menjadi kedepannya lebih baik gitu. Karena apa? Karena dunia itu tanda ketidakpastian gitu. Kamu merasa hidup tanpa tujuan, kamu merasa nggak jelas arah gitu. Tapi yakin bahwa kedepannya kamu akan lebih terbuka dan siap dengan pengalaman-pengalaman baru gitu. Terbukalah dengan apa yang ditawarkan universe ke kamu gitu. Siaplah dengan apa yang sudah dipersiapkan universe buat kamu gitu. Ya kemungkinan kamu akan bertemu dengan orang yang baru di saat yang tepat gitu. Nah, apakah dia itu suka nggak sama kamu, cinta nggak sama kamu? Kalau dibilang kartu nomor itu biasanya identifikasikan jawabannya iya gitu. Tapi karena di sini ada beberapa kartu yang kurang ngedukung, yang mempengaruhi, jadi kemungkinan dia nggak bisa memberikan apa yang kamu harapkan gitu loh. Jadi
kemungkinan kalau kamu masih ingin dengan dia gitu dan bertanya bahwa si dia ini sebenarnya cinta nggak sama kamu gitu, kemungkinan kamu nggak bakal bisa ngedapetin apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan dari dia gitu. Mungkin perhatian dia, sementara dia itu sedang fokusnya tidak ke dalam bidang asmara gitu kan. Mungkin ekstra kehadiran dia, sementara dia itu pekerjaan dia itu sekarang ini menyita waktu dia, mungkin harus berpergian dan kalian bisa tidak bertemu lama, bisa jadi seperti itu gitu. Jadi kemungkinan kalau kamu tanya dia cinta nggak sama kamu, ya dia tidak bisa memberikan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan gitu. Nah di sini tergantung sama kamu bisa menerimanya atau enggak. Kalau kamu bisa menerimanya, jadi kamu harus belajar untuk bisa merilis semua pikiran-pikiran negatif, pikiran overthinking yang ada di diri kamu gitu. Jadi kamu harus terbuka, kamu harus melihat ke depan, melihat terbuka dengan baik. Kamu ingin ke depan yang seperti apa? Berkomunikasi yang baik sama dia kalau kamu memang ingin bersama dia gitu. Tapi kalau aku melihat bahwa mungkin dia sedang mempersiapkan masa depannya ya, kalau menurut aku ya gitu. Jadi dia sedang mempersiapkan untuk diri dia gitu, untuk diri dia saat ini gitu. Dan sementara ada kamu merasa sedikit pengabaian, kamu merasa perasaanmu diabaikan oleh dia, kamu merasa tidak dihargai oleh dia. Nah, yang terpenting adalah terbukalah dengan segala sesuatu kemungkinan yang sudah universe persiapkan buat kamu, karena segala sesuatu itu akan indah di saat yang tepat gitu ya. Yakin aja asal kamu mau berproses, kamu mau belajar, mau berusaha, mau berdoa, insya Allah ke depan akan menjadi lebih baik. Yang penting tetap semangat. Oke, PL3, terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat ya, banyak orang yang sayang dan cinta kamu. See ya.